Jelas nggak suaraku? Suaranya nggak jelas, Mbak. Sekarang jelas. Oke. Kalau misalkan kita di-interminate sama bos kita, tapi langsung diantarin ke bandara, terus kita harus gimana itu, Miss? Ya kamu lapor agenmu dong. Kalau nggak sempat lapor aja, kenapa takut itu? Kata orang kan harus berangkat waktu itu juga. Kalau misalkan balik ke tempat agent, nanti tiketnya hangus gimana, Miss? Loh, ya kenapa kenapa kamu nggak mau langsung diantar aja ke bandara? Ya, karena kemarin tuh ada tetangga aku ini, anak pembantu dari anaknya majikan aku ini. Dia langsung di-interminate, langsung dianterin ke bandara. Terus, Nah, jadi akunya takut gitu. Kira-kira kalau misalkan itu terjadi kita harus gimana gitu loh, Miss. lah pertanyaan saya, kalau kamu diantarin bandara nggak mau, kamu kan seharusnya telepon agenmu dong. Ya harus berani telepon agent, karena kamu punya waktu 14 hari. Oh, berarti Betul. masih ada waktu 14 hari. Betul, tapi kamu harus telepon agentmu, kamu harus memberanikan diri telepon agentmu. Kalau misalnya kita nggak jadi berangkat nih, apa pulang dulu ke tempat agent ya, Miss. Terus tiket pesawatnya hangus. Nanti kita Ya pulang makanya jangan dihanguskan. Kalau mau dihanguskan bagaimana? gimana nggak hangus? Nggak ngerti aku, Miss. Maksudnya Oke, seperti yang saya katakan, kamu telepon agentmu atau telepon KJRI. Pertanyaannya adalah, apakah kamu di-interminate? Kan satu majikan beda aturan, beda cara, sayang. Kenapa kamu punya pikiran bahwa kamu akan di-interminate? enggak gitu. Kan gini, Miss, ceritanya hari Selasa itu aku kan tiap hari disuruhnya ke panti jompo. Pulang dari panti jompo itu aku minta waktu istirahat. Ya baru-baru ini aku minta istirahat karena udah 1,5 tahun aku nggak pernah istirahat sama sekali. Dan sekarang aku memberanikan diri pulang dari tempat nenek, aku istirahat sebentar gitu. Istirahat Terus sebentar itu bagaimana? Istirahat itu bagaimana? Maksudnya tidurkah? Atau cuma duduk, makan, atau seperti apa? masuk ke kamar aku gitu, Miss. Berapa lama masuk ke kamar itu? Oh, nah hari Selasa ini aku kelamaan 30 menit. Dia lihat di CCTV, Cece kamu kelamaan katanya istirahatnya sampai 30 menit. Besok nggak usah kerja, tapi ngomong bahasa Kantonis. Dan tadi aku nggak berani ngomong bahasa Kantonis karena ada CCTV. Terus? Besok Terus? kamu nggak usah kerja, pokoknya nggak kerja kamu besok, kamu balik ke tempat agent katanya. Itu, nah hari Rabu itu aku memang jatah libur aku tuh hari Rabu. Tapi aku tunggu kok, agent aku nggak telepon gitu. Ya berarti kan kamu boleh sedia payung sebelum hujan. Tapi masalahnya kekhawatiranmu kalau berlebihan itu akan berakibat fatal. Nah, terus aku keluar rumah, nah dapat kabar pembantu anaknya majikan aku ini langsung dianterin ke bandara. Nggak tahu salahnya apa, karena dia orang Filipina juga ya, aku nggak nanya-nanya. Langsung dianterin ke bandara. Nah, aku jadi parno nih sampai sekarang jadinya. Oke, ya berarti mulai sekarang kamu harus cerita dong sama agenmu apa yang terjadi padamu. Sering, Miss, nggak ada tanggapan. Aku tuh kayak masalah HP ya, Miss. Aku dari bangun, HP aku disita, baru dikasihkan jam 12 malam. Lah ini Aku kamu pegang HP gitu? ini gini, Miss, aku nggak bohong demi Allah, aku nggak mau ngada-ngada ya, Miss. Aku bisa pegang HP hari ini karena bos aku keluar dari kemarin dan belum pulang sampai sekarang. Oke, Makanya aku pegang HP. Aku nggak bohong, Miss, sumpah. oke. Makanya aku ngechatin cewek ini terus dari mungkin udah ada 2 minggu ini. Aku ngechat minta saran gimana gitu. Karena aku kan nggak bisa setiap waktu telepon di sini atau gimana gitu. Dan aku ngomong, asisten agent aku ngomong kamu dia orang ngomong aku nomor rekam HP aku itu setiap hari disimpan. Handfree-nya, handfree-nya, kemeresek. Aku nggak pakai handphone, Miss. Nah itu gerak-gerak itu, kamu taruh saku tak? Oh, sekarang Ah, masih. udah enggak? Aku ini disita, Miss, baru bangun. Di balik aku tuh kalau aku udah selesai dulu semua dan aku selesainya itu setengah 1 malam, 12 malam. Tapi kan kamu sudah mampu menjalaninya 1,5 tahun dong.
Karena kalau Nah, kamu membantah majikan, kamu harus siap-siap dipulangkan. Itulah kerasnya Hong Kong, sayang. Karena itu, aku nggak masalahin, nggak jalanin. Memang aku niatnya memang benar-benar nyari duit ya, Miss ya. Nah, jadi parnonya gara-gara kemarin itu aku istirahatnya kelamaan, katanya sampai setengah jam. Tapi aku jujur nggak ngata-ngata ya, Miss. Aku dari bangun sampai jam 12 malam itu nggak ada istirahatnya, nggak ada duduknya selain di waktu makan, Miss. ya, Kerja terus. saya paham, Dok. Karena itu saya bilang, itulah kerasnya Hong Kong, sayang. Itulah kerasnya Hong Kong. Karena itu saya selalu bilang, kalau kamu dapat majikan yang baik, ya syukur. Tapi pas ketemu sama yang kayak gini, harus kuat mental, sayang. Ya, alhamdulillah ya. Aku udah pasrah kalau masalah pekerjaan aku udah tahu ya, Miss. Makanya, nah, satu luar negeri itu udah capek, memang udah resikonya lagi. Nah, tapi aku jadi parno gara-gara kemarin itu. Ya, tadi Balik kan ke saya bilang, Tondo, semua itu dari buah pikiranmu. Kalau kamu selalu mikirin kayak gitu, percayalah, besok kamu akan diinterminate. Lusa kamu akan diinterminate. Tapi kalau kamu selalu berpikiran positif, kamu finish kontrak, maka kamu akan finish kontrak. Iya, karena semua itu dari buah pikiranmu. Kalau pikiranmu dipecat, kamu pasti dipecat kok, nggak usah khawatir. jangan sampai, Miss. Lah yang maka itu berpikiran positif dong. Iya, Berpikiran positif dan berdoa yang banyak. iya, Miss. Heeh. Ada yang lain lagi? Nah, ini tadi kan aku bilang, misalkan jaga-jaga ya, Miss. Itu tadi kayak gitu, gimana itu? Maksudku, dia nggak langsung anterin ke bandara, nah tiket pesawatnya. Maksudnya kalau saya nggak jadi terbang ke Indo hari itu, malam itu dia nganterin itu, tiket pesawatnya hangus nggak? Hangus, tapi kamu bisa datang ke KJRI melaporkan. Kan kamu masih punya waktu 14 hari. Jadi kamu laporan sama KJRI. Apakah KJRI membantu atau agenmu membantu, itu adalah ketentuan dari mereka. Dok, suaranya gemeresek lah, Dok. Tak pateni loh yang kolek teleponan sambil gerak terus. Padahal enggak, ini sinyalnya apa ya? Nggak mungkin, itu loh gerak-gerak. Kalau kamu taruh ya enggak. HP-nya aku taruh, aku nggak pegang, nggak pakai Kamu handphone. speaker, Dok. Karena kamu speaker, sayang. Jangan di speaker ya? Ya Tuhan, suaranya mental, sayang. Sekarang masih nggak, Miss? Ya enggak dong, makanya kan aku bilang jangan di speaker. Jangan pakai Oh, handfree. Suaranya mental, Dok. iya enggak, misalnya udah kok nggak speaker ya. Oke, jadi sekali Oh, lagi kalau kamu dipaksa majikan untuk terbang, itu adalah resikonya kamu harus beli tiket sendiri. Ini pertama, kamu harus siap dengan resiko itu. Yang kedua, kamu harus bilang sama KJRI dan juga sama agenmu, datang ke KJRI langsung. Saat kamu liburan, datang ke KJRI langsung. Setidak-tidaknya kamu ada rekod nih, bahwa majikanmu itu bisa memulangkan kapanpun. Tanyakan sama KJRI. Karena setahu saya, kamu itu masih punya waktu 14 hari di Hong Kong. Tapi, untuk apa kamu harus ada di Hong Kong untuk 14 hari itu mau ngapain? Kenapa tidak langsung pulang? maksudku yang aku mau tanyain ini tadi lupa. Kalau misalnya kita di interminate nggak dikasih hak kita gitu, maksudnya kan katanya kalau yang nggak, karena aku juga nggak tahu ya, Miss, namanya aku juga non. Katanya kita dapat 1 bulan gaji sama gaji terakhir kita kerja ya, Miss. Betul. Nah, kalau misalkan itu nggak dikasih, tiba-tiba kita langsung dianterin ke bandara, yang aku bingung kan tuh, ya itu, Miss. Makanya Makanya aku kamu sampai boleh nggak sekarang. terbang. Jika kamu tidak mendapatkan hak-hak kamu dan kamu dipaksa terbang, jangan mau. Karena kamu keluar dari majikan itu masih punya waktu 14 hari. Dan majikan setelah mengeluarkan kamu, setelah 7 hari, majikan wajib membayar hak-hak kamu. Jadi kalau kamu dipulangkan tidak dibayar hak-hak kamu boleh nggak terbang ke Indonesia? Kamu datang ke Eh, KJRI untuk menuntut. iya, terus jadi tiket pesawat yang dibeliin sama majikan Minta otomatis lagi dong. ini ya, Miss, apa, hangus. Terus Ya kalau posisinya sudah hangus, aku nggak punya duit, gimana minta itu? lagi, Dok. Tadi kan saya bilang, kami karena dia tidak memberikan hak-haknya padamu. Makanya kamu harus minta hak lagi loh. Tapi itu udah pasti dikeluarin haknya itu, Miss. Menurut peraturan, majikan wajib memberikan hak-hakmu.
Yang aku takutkan nanti tiket pesawat yang dibelikan sama majikan pertama jadi hangus, terus kita nggak jadi terbang ke Indo, dia tetap nggak mau ngasihkan haknya, terus jadi jadi kaburan tuh namanya ya. Bingung akunya. Dengarkan saya sekali lagi, Nduk. Kalau kamu bingung, matiin teleponnya. Dengarkan saya sekali lagi. Majikan nginterminate kamu dengan tidak membayar hak-hak kamu. Kamu boleh menuntut di labor department, di KJRI, dan coba minta bantuan ke agent. Jika tidak ada yang membantu kamu, kamu telepon saya akan telepon KJRI. Oke? Oke, Jika boleh kan? majikan mengeluarkan kamu tanpa memberikan hak-hak kamu, tiba-tiba kamu diantarin ke bandara, telepon saya. Iya, Miss. Karena Terima kasih. saya rasa kamu itu parno duluan. Majikan belum melakukan apapun, kamu seperti itu. Iya, Mir. Ya karena dia kemarin tuh ngomong, besok kamu nggak usah kerja lagi, kamu pulang ke tempat agent. Aku mau ngomong ke agent, katanya gitu. Tapi kenyataannya agent cari kamu enggak? Enggak, ya Ya tapi aku udah loh, ketakutan, Mir. Aku jangan baper ketakutan. sayang. Jangan baper, ini Hong Kong, keras.